Biasanya kan kota-kota besar itu tumbuhnya di persimpangan jalur dagang atau di pelabuhan. Tapi, gimana kalau ada sebuah kota yang jadi penting bukan karena ekonomi, tapi murni karena keputusan politik? Nah, ini dia kisah uniknya kota Serang. Sebuah kota yang karirnya itu seolah nggak dirintis, tapi dikasih begitu aja. Dipromosikan bukan karena prestasi, tapi karena takdir. Jadi, gimana ceritanya sebuah kota bisa naik pangkat? Kalau kita ibaratkan ini kayak jenjang karir ya, kebanyakan kota itu mulai dari bawah, bangun reputasi lewat perdagangan. Tapi Serang, wah, dia punya jalur karir yang beda banget. Jalur yang ditentuin sama kekuatan-kekuatan dari luar dirinya. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada kota-kota kayak Jakarta atau Surabaya yang tumbuh organik, ya karena ramainya perdagangan. Nah, di sisi lain ada Serang. Pertumbuhannya itu bukan didorong sama pasar, tapi sama keputusan di atas meja para penguasa. Dipilih ya karena praktis aja secara administratif. Ini benar-benar kasus yang unik dalam sejarah perkotaan di Indonesia. Oke, untuk ngerti gimana Serang bisa dapat promosi, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Ke waktu di mana Serang itu bahkan bukan siapa-siapa. Perannya cuma jadi pemain pendukung di bawah bayang-bayang kesultanan yang luar biasa kuat. Yang menarik, nama Serang itu sendiri kabarnya berasal dari kata sarang, yang artinya ya tempat berkumpul. Kayak sebuah pertanda gitu ya yang tanpa disadari ngeramalin takdirnya. Jadi sarang kekuasaan, puluhan bahkan ratusan tahun kemudian. Soalnya, di masa jayanya Kesultanan Banten, pusat kekuasaannya itu bukan di Serang. Dulu sempat di Banten Girang, terus pindah ke Surosowan di pesisir. Terus Serang di mana posisinya? Ya Serang waktu itu cuma jadi lumbung padinya, daerah agraris yang nyuplai makanan buat ibu kota kesultanan yang megah. Penting banget sih perannya, tapi ya di belakang layar. Tapi kemudian, semuanya berubah total. Sebuah peristiwa besar menghancurkan tatanan yang udah ada dan ngasih Serang promosi pertamanya yang nggak pernah disangka-sangka. Sebuah ibu kota yang lahir dari puing-puing kekuasaan lama. Coba ingat-ingat tahun ini, 1808. Ini adalah tahun penentu, tahun di mana Herman Willem Daendels datang dan mengubah nasib Kesultanan Banten selamanya. Singkat cerita, Kesultanan Banten yang pernah begitu berjaya akhirnya takluk. Ibu kotanya di Surosowan dihancurkan sampai rata dengan tanah yang akhirnya menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar di wilayah itu. Nah, karena pusat pemerintahan yang lama udah hancur, penguasa kolonial Belanda jelas butuh kantor baru. Mereka perlu pusat administrasi untuk bisa mengendalikan wilayah Banten. Dan di tengah kekosongan inilah Serang yang tadinya cuma lumbung padi dapat panggilan. Tiba-tiba aja dia dipilih jadi ibu kota Karesidenan Banten yang baru. Ini promosi jabatan yang luar biasa, melompati semuanya dan lahir dari kehancuran tetangganya sendiri. Dan Belanda ini nggak main-main. Mereka merancang ulang wajah Serang dari nol. Mereka bikin alun-alun di tengah, terus dikelilingin sama simbol-simbol kekuasaan mereka. Ada rumah residen, masjid agung versi mereka, dan tentu saja penjara. Inilah cetak biru atau DNA arsitektur kota Serang yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita lompat ke era yang lebih modern. Ternyata setelah jadi pusat kolonial, perjalanan Serang itu belum selesai. Puncak karirnya justru masih menanti di depan. Setelah Indonesia merdeka, muncul nih aspirasi yang kuat dari masyarakat Banten untuk punya provinsi sendiri. Perjuangan ini udah ada sejak tahun 1950-an. Dan dari awal kalau bicara calon ibu kota, nama yang selalu disebut ya Serang. Perjuangan panjang ini akhirnya nemuin puncaknya di era reformasi. Tahun 2000, Provinsi Banten akhirnya resmi terbentuk. Dan secara otomatis Serang jadi ibu kotanya. 7 tahun kemudian, di tahun 2007, Serang dapat promosi terakhirnya, jadi kota otonom, lepas dari kabupaten induknya. Disinilah status puncaknya tercapai. Jadi yuk kita rangkum perjalanan unik Serang menuju tampuk kekuasaan ini, dan kita lihat warisan apa sih yang ditinggalkan sampai sekarang? Pola perkembangannya itu bisa kita ringkas jadi 3 langkah besar. Pertama, cuma jadi pemain pendukung untuk kesultanan. Kedua, diangkat oleh Belanda jadi pusat pemerintahan kolonial. Dan yang ketiga, dipilih oleh rakyatnya sendiri untuk jadi jantung Provinsi Banten. 3 promosi inilah yang membentuk siapa Serang hari ini. Dan yang keren, jejak-jejak sejarah yang unik ini nggak hilang loh. Kita masih bisa lihat dan rasakan langsung hari ini. Mulai dari sisa-sisa kemegahan Kesultanan di Banten lama, sampai ke pusat kota ranjangan Belanda di sekitar alun-alun Serang. Sejarahnya itu benar-benar terukir di setiap sudut kota.
Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Sejarah Serang itu kan dibentuk sama perang politik dan administratifnya. Tantangannya sekarang adalah, bisa nggak ya Serang membangun identitasnya sendiri? Identitas yang lebih dari sekedar pusat pemerintahan atau kota penyangga Jakarta. Apakah dia bisa menemukan jiwanya sendiri, baik secara budaya maupun ekonomi? Nah, itu adalah bab selanjutnya yang masih harus kita tunggu kelanjutannya.